Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dhunub. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Alim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa li jami'il ummati. Ya Syafi'i isqini, ya Syafi'i isqini, ya Syafi'i isqini.
Ya Hannanu Ya Mannan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannanu Ya Mannan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim lil mu'minin wal mu'minat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Ghafirin menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, min haqqil walad alal walid salah satu asya. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada 3 perkara. Nih yang harus ibu atau kita selaku orang tua memenuhi kewajiban kepada anak. Karena anak kita itu ada hak-haknya. Yang pertama, ayyuhsina ismahu ila walada, yaitu perbagusi namanya ketika anak itu lahir, memberikan nama yang baik ketika anak itu lahir. Itu hak anak. Jangan salah, nama adalah bagian dari doa dan harapan orang tua. Saya tanya lagi, ibu udah punya anak cerot, ibu ada keinginan dan harapan anak itu besar nanti ingin jadi apa, betul? Harapan ibu, cita-cita, keinginan anak pengen sukses, betul? Bukan hanya dunia, pastinya di akhirat juga, betul? Berikan nama yang baik, yang sesuai, agar nama itu bisa menjadi doa harapan ibu semuanya nanti kelak anak itu besar. Makanya dulu ada sejarah, ada sahabat yang namanya pernah itu ada yang diganti yang gak sesuai, akhirnya diganti nama. Maka kalau istilah kita apa tuh ya, ganti nama nasi kuning tumpengan, ya, iya. Nama saya Jainal, itu sebetulnya salah di KTP-nya salah penulisan saja, harusnya pakai Z, Zainal. Tapi karena administrasi sudah kemana-mana, yang ngikutin KTP aja udah. Tapi nama asli sebenarnya pakai Z, Zainal. Ditambahin lagi sama orang tua biar mantep nih, boleh gak apa-apa, Zainal Arifin. Tahun 2006 setelah dapat nikah saya 2005, 2006
sudah dapat 1 tahun berkeluarga, saya disuruh tambahkan depannya dengan kata "tu bagus". Saya sebetulnya nggak mau, karena orang tua, mertua yang udah sepuh, udah waktunya, cuma nggak dicantumkan di KTP, langsung ditambahin "tu bagus Zainal Arifin", disesuaikan. Orang dulu ngati-ngati ikhtiar dihitung. Misalkan Zainal punya berapa? Zainal Ahad Senin, kurang nih Zainal Arifin, Zainal Arifin Ahad Senin Selasa Rabu Kamis bagus, lagi dibuka, mantap. Banyak hitungannya ya. Nggak apa-apa. Artinya apa? Memberikan nama yang baik ini merupakan sunnatullah, surah Rasulullah. Ini ada pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Apa dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasannya innakum yad'ukum yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'ikum. Asma'akum. Kelak kalian akan dipanggil di akhirat nanti dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Zainal Arifin bin Haji Tubat Gojali bin Haji Nawawi bin Kiai Asyik bin Haji Nuraham Serang Banten, kan begitu contoh. Maka disitu ada anjuran dan perintah fa'ahsinu asma'ikum, maka perbagusilah nama-nama kalian. Nah disinilah ada tuntutan kita untuk memberikan nama yang baik ke anak. Jadi doa insyaallah ya. Jangan campuran. Tahu campuran tuh? Depannya Muhammad, belakangnya Pengki, Muhammad Pengki, ya. Kagak. Ada. Jadi yang pertama. Yang kedua, ini mukadimah aja ya. Ini belum bahas kitabnya nih ya. Udah mukadimah aja. Kita nanti ada diskusi. Mungkin kita sepakati 15 menit lagi, setuju ya? Gak usah lama-lama ya. 15 menit lagi kita diskusinya 10 menit paling lama kan, insyaallah. Tanya jawab. Yang kedua, hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah, nah ini nih yang perlu diperhatikan, wa yu'allimahul kitaba idza aqala, memberikan pendidikan, pengetahuan Al-Quran. Tuh Bu, udah sejauh mana ibu di rumah ngajar anak Al-Quran? Sudah ketika anak-anak kita pulang dari pengajian TPA Azun baru dapat ilmu pengetahuan agama Al-Quran dari Ustaz Jono, dari TAza, apakah pernah ibu pertanyakan, nah tadi ngajinya sampai mana? Nah tadi udah sampai bab apa? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Terus dipantau, diperiksa. Nah itu sama secara tidak langsung ibu juga mendidik, ya, bukan hanya Ustaz Sujono atau Teaza. Kewajibannya itu guru yang pertama bagi anak-anak ya ibu, orang tua di rumah, ibu dan ayahnya. Adapun guru di sekolah, di madrasah, di masjid, di TPA itu orang tua kedua bagi anak-anak ibu. Artinya apa? Nomor 2 ibu. Makanya al-umum madrasah. Nah sampai mana coba dengar, ibu mau dengar, mak mau dengar, hatinya dibaca dan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana tuh bentar. Itu iya dibaca panjang, ya ayuhal itu bacaan apa nak? Ibu pernah kali ditanya tajwidnya. Padahal diam-diam ibu nanya itu sambil ibu juga belajar, nelusur mengingatkan. Ya, kan diajar tajwid juga di TPA. Misalkan ini hanya satu contoh saja. Ya ada huruf bertemu dengan hamzah atau alif di kalimat yang lain, panjangnya 5-6 harokat. Ya ayyuhan, namanya mad jais munfasil. Oh itu ya,
Iya Bu, tadi diajar sudah mati aja begitu tajwidnya. Oh ya alhamdulillah, ibunya tuh dapat ilmu juga ilmu ya dari anaknya wasilah. Cuma nanya begitu dapat, kan alhamdulillah ya. Jadi nginget juga. Artinya apa? Mulai dari diri kita orang tua, benahi bacaan Al-Quran. Kalau mau anak-anaknya mampu untuk baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Jangan anaknya aja, dimulai dari orang tua dulu. Kan ada orang tua sekarang modelnya ada model bos KWK, ada model calo ya, ada model apa lagi? Tukang jaga toilet. Mohon maaf ini model, ini kias, bahasa kias saja. Udah langsung ngaji, pokoknya lu sholat, udah nyuruh aja tuh udah. Dia nggak pernah untuk sholat, ngaji dan lain sebagainya. Nah, ayo katanya tujuannya udah punya anak, mau anak itu jadi anak soleh dan soleha. Kan dulu, mudah-mudahan sekarang nggak seperti dulu ya. Anak mau ngaji itu suruh jalan sendiri, mau ke pengajian daftar awal kagak, ketemu sama guru ustazahnya kagak, dilepas gitu aja kayak guru. Ada nggak ya anak orang tua seperti itu? Ada, mudah-mudahan di sini kagak ada. Harusnya orang tua perhatian sama anak. Ayo anak, ibu anterin. Kebanyakan ibu-ibu yang punya waktu dianterin. Kalau nggak ada ibunya, bapaknya nganterin. Temuin gurunya. Mohon maaf Ustaz, saya benar-benar mau ngaji di sini. Tolong dibimbing, diarahkan. Ya mudah-mudahan jadi anak soleh, soleha. Ilmu pengetahuan agamanya juga kuat. Ya jangan kayak emaknya yang begini, bla bla bla. Kan kebanyakan orang tua anak itu jauh lebih baik dari orang tuanya, betul nggak? Betul, semua begitu orang tua. Itu adab. Kalau adabnya akhlaknya benar, insya Allah anak itu mulus. Karena dari keriduan guru itu akan mengalir ilmu yang manfaat, gampang mudah diserap, gampang menghafal, gampang menerima, memahami suatu pelajaran dari gurunya, entah itu tajwid, fikih dan lain sebagainya. Ayo dari orang tua dulu, mendidik anak agar pandai membaca Al-Quran. Orang tuanya rajin-rajinlah belajar membaca Al-Quran, bahkan jangan pernah putus untuk ngaji. Makanya adanya pertemuan ini, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan rutin. Ya, ini tujuannya kita untuk anak kita juga semuanya, punya kita yang di rumah ya mendapatkan wasilah dari ibu, kehadiran ibu nih mengalir terus ya, darah semangat ibu untuk ngaji ke anak juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah, nah ini mah kalau udah besar, udah dewasa ya, yaitu wa yuzawwijahu idza adraka, yaitu mengawinkan, menikahkan anaknya ketika anak itu sudah dewasa. Tuh. Sekarang ada nggak orang tua yang milihin jodohnya untuk anaknya? Apa anak itu sendiri milih? Jawab sekarang kebanyakan anaknya. Minimal orang tuanya tahu akhlak si calon mantunya. Misalkan memang pilihan dari anak kita ini nih sedia banget sebelum hujan, jadi ibu-ibu nanti mau punya mantu dan sebagainya, harus tahu, jangan nggak mau tahu. Lu yang ini tanggung jawab sendiri. Wah, jangan begitu Bu ya. Kenapa? Karena ini salah satu tanggung jawab ibu sebelum lepas ya. Lepas artinya lepas bujang, lepas gadis ya, harus benar-benar mengarahkan siapa pilihan hidupnya. Kenapa? Dia bukan nyari pacar, tapi nyari pasangan hidup untuk mendampinginya. Minimal ibu memahami karakter dari calon mantu itu. Kan sudah digambarkan oleh hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fa 'alaika bi zatid din taribat yadak. Tuh. Jika seseorang pria ingin menikahi perempuan, atau bisa dibalik, jika wanita ingin menikahi seorang pria, ada 4
4 hal. Ini pilihan. Yang pertama pilih wali jamaliha, bagi pria pilih calon pasangan istri yang cantik. Jamaliha, siapa yang nggak mau cantik, siapa yang nggak mau tampan, betul. Yang kedua wali maliha, yang kaya, yang hartanya banyak, kalau perlu juragan kontrakan. Manusiawi lagi ya. Yang ketiga wali hasabiha, keturunan dari orang yang baik-baik. Waduh, apalagi kalau keturunan itu anak kiai atau pejabat besar, ya itu maunya. Tapi kenapa yang keempat ini wali diniha ditempatkan keempat? Dan agamanya, pilihlah yang mau menjalankan agamanya. Ada penekanan di yang keempat ini kata Rasulullah, fa'alaika bizatiddin taribat yadak. Pilihlah calon suami atau calon istri, calon mantu yang mau menjalankan agamanya, yang mau sholat, mau puasa, zakat dan lain sebagainya. Taribat yadak, niscaya hidupmu pasti beruntung. Ini jaminan dari Rasul. Ayo survei membuktikan kalau ada seorang pria dari perempuan atau wanita dari seorang pria pasangan hidupnya yang diutamakan, yang diprioritaskan kecantikannya. Saya mau tanya Bu, cantik itu apakah abadi selama-lamanya? Cantik itu kan relatif, betul. Iya, lagi muda, masih kenceng kulitnya. Udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun udah kendor, udah pada lepas. Kalau dia pilih karena kecantikannya, bisa jadi nanti kalau ada orang yang lebih cantik, ayo, bisa jadi cinta bajak laut. Ya. Di mana kapal berlabuh, disitulah cinta bersandar. Artinya apa? Ada yang lebih cantik, yang dia anggap cantik, ada yang lebih cantik lagi. Akhirnya berpindah, betul, berpindah hati. Kalau yang diprioritaskan adalah kecantikannya, ketampanannya. Yang kedua, kalau hartanya yang diprioritaskan, saya mau tanya, kekayaan, apakah seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah selamanya kaya? Lihat banyak contohnya, makan bos, jatuh miskin, betul. Roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas, betul kata Al-Imam Ghazali, al-malu zillun za'il. Harta itu bagikan bayangan, kadang di arah barat, kadang di arah timur. Sekarang lagi kaya. Awas, hati-hati. Kalau kekayaan yang diprioritaskan, uang yang banyak diutamakan, ini hati-hati. Ada uang abang di saya, kagak ada uang abang di tengah. Nauzubillah ini. Karena yang diutamakan uang. Yang ketiga, wali hasabiha. Cari yang keturunan baik-baik. Anak pejabat dia pilih. Ketika jabatannya jatuh, ya nggak ada nama di masyarakat. Iya, lu dulu. Ya, anak pejabat. Sekarang lu anak orang yang biasa-biasa saja. Iya, malah jadi cemoohan. Dan yang keempat, ayo cari yang agamanya, mau menjalankan agama. Coba ketika dia pilih dan diprioritaskan yang menjalankan agama, selamat dan akan pastinya akan beruntung. Ya, kenapa? Udah pasti ketika dia pilih agamanya, walaupun ada yang cantik, dia ingat kepada Allah. Oh iya, gua ketemu di jalan cewek yang cantik, banyak lo boy, hai. Oh di rumah juga ada punya gua yang halal. Kan begitu enak. Tahu agama, betul. Begitu juga seorang wanita. Ya. Baik, ini hanya kriteria ingin cari pasangan hidup ini orang tua semua, untuk bekal orang tua ketika ingin menikahkan putra putrinya nanti. Oke. Karena ini mukadimah, saya juga belum buka kitabnya. Bab Ulujin ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita ngaji Bismillah aja, Bu. Segala sesuatu ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu berangkat Bismillah, ibu mau nyusuin anak Bismillah, ibu mau ngasih minum anak Bismillah, mau makan Bismillah, segala sesuatu Bismillah. Ada apa dengan Bismillah? Nah, di sini
Ada cerita, ini pernah saya sampaikan, tapi di sini lebih detail lagi ya. Ada kitabnya dalam awal bab, sebelum masuk bab ini pengarang kitab menjelaskan terkait Bismillah. Iklan anal basmalata kasiratul barakati man zakaraha hasala lahul mahmulu wa man wazaba alaiha hudiya bil qaul. Iklan ketahuilah anal basmalata sesungguhnya Bismillah kasiratul barakah adalah banyak sekali berkahnya. Jadi keberkahan nilai kebaikannya itu banyak sekali Bismillah itu. Man zakaraha barang siapa yang membaca Bismillah hasala lahul mahmul maka hasillah lahu baginya al mahmul apa yang dicita-citakannya. Saya mau nanya lagi nih Bu, mohon maaf. Ini bapaknya anak-anak untuk pengajian baru atau mau cetak produksi ya, baca Bismillah dulu kan itu. Bapaknya anak-anak kalau lupa ibu yang ingatin, Pak baca Bismillah dulu apa? Nah, Bismillah takutnya lupa, terus baca Bismillah dulu ya, biar nanti bagus anaknya, soleh dan soleha ya. Ini selama buaya aja, ya Allah. Ya kalau mau lihat punya anak lagi sih, kadang-kala nggak sengaja terus udah melendung anak, ada rezeki ya. Tapi yang lebih sempurna, lebih baik awal dengan Bismillah, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mohon maaf, setan jin kafir akan ikut menyertainya jika ada suami istri yang bersetubuh ya, berhubungan badan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ibu ditidurin sama wewe ngomel gojok kuntilanak gedegok alhamdulillah ini enggak ya Allah ya, insyaallah segala ada ini dibekal awal dengan Bismillah ya, insyaallah berkah. Baik, kembali lagi dalam hal mendidik anak, ayo sama-sama Bismillah dengan niat yang ikhlas, mantap. Ibu-ibu hadir di sini bukan hanya hari ini, mudah-mudahan dan nanti ada kegiatan-kegiatan lebih semangat lagi. Sampai ada yang bawa anak yang sama aja ibu mendidik anaknya walaupun masih digendong masih kecil, ketransfer ibunya. Subhanallah. Kan anak-anak sekarang luar biasa, mohon maaf ya, suruh ngapalin Quran susah minta ampun ya Allah. Coba dah anak-anak nama artis Korea yang terkenal apa? Tahu dia? Itu Kim Tae-hyung, lahirnya 30 Desember 1995. Sampai apa itu lahirnya? Iya. Nyanyi K-pop itu apa? Ada Jennie, ada Jin, Lisa, Rose. Ya apa itu? Ada Blackpink, BTS. Hadis Korea hafal. Gila, anak-anak baca surat Al-Duha, lupa Pak, ayah, gila lagu Korea apa? Ya, ibu ingatkan anak, silakan mau ngefans sama siapa, tapi jangan lupakan kewajiban. Jangan ibu ikut-ikutan ini anaknya ngefans sama Kim Tae-hyung, ikut-ikutan ini anak ganteng ya Kim Tae-hyung ternyata ya lahirnya tanggal 30 Desember ya, kan mau ulang tahun nanti ini 1995. Wah, ibu juga suka. Ya Allah. Jangan ikut-ikutan ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan membawa berkah untuk kita semuanya. Insyaallah ada waktu 5 menit atau 7 menit kita diskusi dan tanya jawab. Silakan, baik terkait dengan permasalahan anak, permasalahan gaji atau permasalahan lainnya, atau mungkin ibu sendiri bebas umumnya mau menanyakan perihal apa. Ini silakan, monggo, ini tempatnya, ini wadahnya ya. Silakan, saya sejenak iklan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya pada hari ini yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, di mana banyak beberapa yang disampaikan oleh beliau terkait kita sebagai orang tua, ada hak orang tua kepada anak. Di sini hadisnya ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik untuk anak kita.
kedua adalah mengajarkan ilmu Al-Quran kepada kita, dan yang ketiga hak orang tua kepada anak adalah menikahkan ketika anak tersebut sudah usianya. Jadi 3 hal inilah yang bisa kita ambil hikmah daripada pengajian pada pagi hari ini. Dan disambung dengan mukadimah tentang basmalah, banyak sekali tentang fadilah daripada membaca basmalah. Di antaranya adalah barang siapa yang ketika melakukan bekerja dengan memulai membaca basmalah, maka insyaallah kegiatan yang kita lakukan akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya di video sekali, dan terus tadinya mohon untuk Bapak Ibu yang hadir pada barangkali ada pertanyaan terkait masalah yang tadi disampaikan oleh beliau, atau mungkin di luar masalah Dia nggak apa-apa di luar kajian. di luar kajian juga tidak apa-apa. Silakan ibu-ibu kesempatan ini susah jarang-jarang kita temui. Mari silakan manfaatkan pertemuan atau pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertanyaan, insyaallah nanti kalau pertanyaan dijawab seperti itu. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya dah. Apa-apa. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini yang banyak terjadi fakta di lapangan ya, realita seperti ini. Jikalau memang sudah diusahakan tidak ketemu, nggak bisa, apalagi alamatnya dicari juga nggak tahu, nomor HP-nya udah berusaha tapi udah berusaha ya. Ini kan dari pihak wanita ya, kan wajib ada wali kalau wanita. Kalau menikah laki-laki nggak wajib, karena wali itu dari perempuan. Pihak perempuan nih, calon pengantin perempuannya itu harus ada wali. Nah, bagaimana kalau memang walinya semuanya tidak ada, tidak diketahui keberadaannya sama sekali, maka sah boleh wali hakim dengan catatan di situ ada perjanjian kalimat sumpah. Memang udah berusaha, karena ini mengantisipasi supaya menggugurkan kebohongan, kedustaan. Karena memang khawatir. Ini kan acara sakral, ya, resmi, ada perjanjian dengan Allah. Ketika sudah berjanji dan bersumpah, nanti biasanya penghulunya sumpah, ya, mengangkat sumpah kepada si calon pengantinnya. Apa benar dari wali? Benar. Kan yang wajib wali itu kalau nggak ada bapaknya, ya kakaknya yang laki-laki. Nggak ada kakaknya yang laki-laki, berarti adik dari bapaknya, paman berarti ya, atau kakak dari bapaknya, berarti kuat. Ya, kalau nggak ada itu semua, wali, hakim, dan itu dalam semua boleh sah. Ya, silakan, nggak apa-apa. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Putra. Mungkin yang lainnya silakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang sudah diusahakan dan ketemu sama orang tua istrinya, hukumnya sah ketika di pernikahan itu mohon pokok, mohon bodal atau yakin. Silakan. Baik, yang lain, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, intinya bagaimana cara agar anak nurut gitu dulu sama orang tua ya. Kan nurut otomatis kan kalau suruh pesantren gitu ya. Baik, ada beberapa cara tahapan. Ini cara yang sudah dipraktekkan ya. Tes 1, 2, 3. Ya. Saya ingin
menjawab dari sisi bagaimana anak itu taat nurut perintah orang tua dulu. Karena kan tadi pertanyaannya juga sama, condongnya kepada gimana kalau anak nurut pesan biar mau. Intinya biar nurut sama orang tua gitu ya. Begini, Bu, ada usaha ikhtiar orang tua ke anak. Memang kadang-kadang kita diuji dengan anak, dengan perilakunya. Tapi jadikan perilaku anak itu mungkin sebagai pelebur dosa kita. Di masa yang lampau mungkin kita juga agak banyak dosanya juga, ya, sama orang tua, sama Allah. Jadi pelebur dosa itu dulu niatkan. Dan yang kedua ada ikhtiariyah, usaha. Usahanya apa? Dari ibu atau yang bersangkutan orang tuanya. Satu, mengamalkan. Ada surat yang namanya surat Yusuf ayat 4. Idfala Yusufu li abihi abadi inni ra'aitu ahada syaqaba wa syamsa wal qamara wa li sajidin. Ayat 4 surat Yusuf ayat 4 saja. Itu dikhususkan untuk anak. Ya, ini juga bisa untuk pelet soalnya. Ya, untuk suami juga bisa, tapi tergantung niat kan. Amal itu tergantung niat. Untuk anak supaya apa? Tunduk taat nurut sama orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, itu dalam bentuk amalannya. Yang kedua, ibu biasa nyuci beras. Nyuci beras, ibu muter berasnya ke kiri berlawanan arah jarum jam, seperti muter tawaf, orang tawaf ya, berlawanan arah jarum jam sambil doa. Kalau nggak bisa doa dengan bahasa Arab, doa keinginan ibu, ya Allah, mudah-mudahan kau lembutkan hati anak saya bisa berangkat ke pesantren seperti halnya beras ini dan keras menjadi lembut menjadi nasi. Tapi sambil muterin beras itu baca. Ini yang udah dipraktekkan ya. Ya alhamdulillah ini ada caranya. Doa ketiga itu, apalagi doanya ibu ke anak, ya. Dan waktu-waktu yang sangat mustajab dan cara-caranya tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika tidur, tuh anak tuh tidur tuh diempos kepalanya atau ubun-ubunnya, diempos sambil baca surat Al-Fatihah. Ya satu kali aja, gak usah banyak-banyak lah. Ibu juga mau tidur kan. Habis baca surat Fatihah, ibu doa lagi. Doa sesuai dengan keinginan ibu. Maunya anak itu kepengen jadi apa? Atau pengen pesantren. Tadi kan keinginan kamu supaya mau di pesantrenin. Berdoa setelah doa, surat Al-Fatihah doa, tiupin ubun-ubunnya anak itu ketika tidur. Itu cara-caranya. Insya Allah dengan izin Allah, dengan ikhtiar tadi, amalannya dibaca ya, terus caranya juga begitu. Insya Allah yang membolak-balikan hati manusia, sekeras apapun hati anak akan luluh dengan doa sang ibu yang tulus dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertanyaannya ibu. Sebetulnya pengen saya kasih banyak, saya takut nanti gapal, makanya 3 aja dulu lah. Namanya ibu banyak urusan dan sibuk ya, khawatir lupa, udah dikit aja dulu ya. Baik, ada lagi? Satu lagi deh dari sebelah sana, perwakilan sini udah 2, sono belum? Kalah main sebelah kiri saya. Jangan malu-malu, malu bertanya satu jalan. Iya. 6 tahun kemudian. Terus iya. Karena udah ketemu ya pertemukan, ketemu ya, minta restu dan ridhonya. Mohon maaf Bapak, saya udah lama nih. Kenapa? Baik. Jadi pertanyaannya adalah menikahkan lagi atau tidak? Tidak usah nikah lagi, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kalau ingin sempurna tajdidun nikah, memperbaharui nikah itu lebih baik dan lebih afdol. Bagaimana memperbaharui nikah? Tapi nggak wajib ini ya, nggak wajib. Saya bilang nggak wajib. Tadi boleh, udah dijawab. Tapi kalau nyari ibu yang lebih baik, karena ini urusan rumah tangga, biar kedepannya dapat doa seorang tua lebih langgeng, lebih berkah rumah tangganya, boleh.
yang nama dalam Islam tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Caranya bagaimana? Ya sederhana saja. Yang penting ada wali, ada mahar, misalkan maharnya 1.000 rupiah selesai, ya. Ada ijab kabul selesai. Yang nikah siapa? Enggak harus penghulu dari kawah resmi, ya. Siapa? Datang ke kiai, datang ke ustaz, udah. Nah itu karena di dalamnya ada doa untuk rumah tangga atas dasar restu orang tua tadi. Itu yang afdol. Tapi kan tadi bertanya terkait hukum bagaimana? Boleh, sah. Tapi minta maaf, ya. Harusnya udah berusaha nyari. Tapi ada yang cara mau lebih baiknya seperti tadi, yaitu tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Khawatir bukan hanya perkara seperti ini saja. Yang rumah tangga juga khawatir bapaknya anak-anak menjadi talak satu atau apa lupa di rumah. Nah itu harus rujuk. Nah habis rujuk mau tajdid nikah boleh nggak? Kan pertanyaan memperbaharui nikah lagi boleh nggak? Boleh. Namanya memperbaharui nikah. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi ada orang yang ingin rumah tangga nantinya akan lebih baik lagi ke depannya. Akhirnya dia lebih milih yang memperbaharui nikah. Nah ini biar tahu hukum mana yang boleh, yang sunnah, yang wajib, ya. Seperti itu jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, cukup. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, berjumpa kembali dalam kajian rutin pengajian wali santri TPA Zuhud. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita semua dikabulkan, serta anak terus kita menjadi soleh dan solehah, jadi generasi yang cerdas dan pandai membaca Al-Qur'an. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah